Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Entok Kandang Jagat. Salam ternak, salam bahagia buat Anda semua dimanapun berada. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kelancaran, dan kenikmatan dalam mencari rezeki. Masih dalam dunia ternak entok ya guys ya. Ternyata hambatan dalam beternak entok itu ya bukan hanya pembibitan atau pembesaran. Hambatannya itu bukan hanya virus ya guys, ternyata ada hama satu lagi ya guys, yaitu walaupun tidak terlalu berbahaya tapi bisa menghabiskan isi ternak di dalam kandang kita. Dan yang diserang pun bukan hanya entok ya guys ya, tapi unggas-unggas yang lainnya pun ikut diserang ya guys ya. Walaupun tidak setiap hari sekali menyerang itu habis 10 atau berapa, tapi itu cukup menghabiskan dan sangat mengganggu ya guys. Bahkan bukan hanya unggas, tapi tanaman pun bisa habis jika sudah diserbu dengan hewan yang satu ini ya guys. Hewan apakah itu ya? Itu ternyata hanya tikus guys ya. Walaupun tikus tapi itu sangat berbahaya, dan oleh sebab itu kita harus berupaya untuk mencegahnya ya. Walaupun sedikit-sedikit kan lama-lama pun akan habis ya dimakan tikus itu, terutama yang mau pembesaran ya guys ya. Itu yang mudah diserang itu DOE nya ya guys ya. Tahu-tahu kepalanya hilang, bahkan indukan pun kadang suka diserang ya guys ya. Dia menyerangnya itu dari kepala, dan telur-telurnya pun sering diambilin ya guys ya, diganggu. Maka indukan-indukan kita pun akan stres dan akhirnya akan berhenti bertelur atau mengerami ya guys ya. Nah, untuk mengatasi hama yang satu ini, saya akan coba berbagi pengalaman saya sesuai dengan apa yang telah saya alami ya guys ya. Karena hewan yang satu ini jika dibunuh atau diracun, dia akan semakin banyak ya guys ya. Karena hewan ini seperti hidupnya itu kelompok ya guys, atau koloni. Jika dia mati satu, maka teman-temannya pun akan mencari ya guys, akhirnya masuk ke kandang kita dan dia memangsa unggas-unggas kita. Jadi kita hanya bisa mencegah atau mengusirnya ya guys. Caranya bagaimana? Ada banyak cara ya guys, kalian tinggal pilih mau pakai cara yang mana, yang penting cocok di tempat Anda ya. Karena beda tempat beda pula iklim atau cuaca, maka beda pula daya tahan tubuh tikus ini ya guys ya. Dan cara yang pertama, Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita ya guys ya. Seperti bumbu dapur ya, contohnya seperti cengkeh, bawang, daun salam, dan bubuk merica dan lainnya ya. Kalian bisa pilih salah satu dari bumbu dapur tersebut ya. Caranya bagaimana? Dengan dihaluskan lalu ditaburkan ke sekeliling kandang atau ke tempat yang sering dikunjungi tikus atau dilalui tikus ya. Kalau yang sering saya gunakan itu cengkeh dan bubuk merica ya guys ya, karena itu baunya kan menyengat ya guys. Kalau bahasa Jawanya itu nyegrak, baunya itu sangat menyengat. Jadi tikus itu kan nggak suka dengan bau-bau yang menyengat atau bau-bau tajam ya guys ya. Itu kalau saya nggak saya taburkan ke sekeliling kandang, tapi ke bawah-bawah petarangan ya guys, petarangan entok yang sering dilalui. Kalau ada sangkarnya ya saya masukkan ke dalam sangkar tikus itu ya guys, agar tikusnya pergi. Dan cara yang kedua, Anda bisa menggunakan minyak telon, minyak kayu putih, atau yang lainnya yang memiliki bau yang tajam dan menyengat ya guys ya. Caranya bisa Anda teteskan ke kapas ya guys, ke kapas, lalu kapasnya ditaruh ke tempat yang sering dikunjungi tikus atau yang dilalui tikus ya guys, atau ke
sekeliling kandang ya guys ya, tapi itu sangat boros ya guys, karena bisa habis beberapa botol minyak telon, bahkan baunya pun cepat hilang ya guys ya, tidak seperti bumbu dapur kan untuk baunya bisa agak awet ya guys ya. Kalau minyak telon itu kalau menurut saya cocoknya untuk di dalam rumah ya guys. Kalau di kandang kan biasanya kandang itu kan terbuka, maka baunya terkena angin pun akan mudah hilang. Tetapi Anda bisa coba nanti pakai yang mana, cocok yang mana, bisa Anda pilih lah. Dan cara yang ketiga, Anda bisa menggunakan cuka makan ya guys, dengan cara dilubangi lalu digantung agar jika tertiup angin otomatis botol cuka itu kan akan goyang-goyang dan menimbulkan bau asam secara menyebar ya, menyeluruh ke seluruh kandang ya guys. Lalu Anda bisa gunakan karbit untuk menutupi lubang atau sangkar tikus ya guys ya, sehingga tikus itu kabur dengan sendirinya. Dan selanjutnya kandang harus diberi penerangan, karena tikus itu sangat suka dengan tempat gelap. Tetapi jika kandang kita diberi lampu penerangan, maka akan meminimalisir adanya datangnya tikus ya guys ya. Nah, cara yang ketiga inilah ya guys ya yang sering saya pakai, karena itu bahannya sangat mudah dicari dan tidak membutuhkan banyak tenaga ya guys ya. Saya hanya beli 3 botol cuka, sudah saya lubangi semua, lalu saya gantung ke tempat-tempat kandang ya guys ya, ke sudut-sudut kandang, agar jika tertiup angin goyang-goyang maka bau asam itu kan sangat menyengat ya guys ya, itu akan keluar, akan menyeluruh ke kandang kita ya guys ya. Karena kandang saya tertutup, jadi hanya menggunakan cuka pun bisa mengusir ya guys, bisa mencegah adanya tikus. Dan saran saya, Anda harus selalu mengecek kandang ya, harus teliti ya, dimana ada lubang-lubang tikus, rumah-rumah tikus, segeralah cegah ya guys ya, dengan cara memasukkan karbit ke tempat keluar masuknya tikus. Dan saran saya ya guys ya, jangan sesekali meracuni tikus ya, takutnya nanti jika makan racun maka akan mati di dalam kandang. Akhirnya busuk, tidak ketahuan, maka akan menjadi virus ya guys ya. Lebih baik kita mencegah, jangan sampai diracun ya guys ya. Tetapi jika kandang kita diberi penerangan yang sangat terang, itu sudah sangat meminimalisir sebenarnya ya guys ya. Dan kebersihan jika kita selalu jaga, maka tikus pun nggak mau datang ya guys ya. Maka semua itu tergantung pada diri kita ya guys ya. Jika kandang kita kumuh, acak-acakan, maka akan jadi sarang tikus, itu sangat fatal ya guys. Kalau bisa usahakan bersih, kandang terang, maka pencegahannya pun akan sangat mudah. Tetapi jika kandangnya terbuka, itu pun agak sulit ya guys ya mencegahnya. Coba aja dulu kalian gunakan cara yang pertama dan kedua ya guys ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.